Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda membangun negeri yang saya cintai, alhamdulillah, hamidanillah tabaraka wa ta'ala musliman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam Enjoy Studi Manajemen Organisasi bersama saya R. Arif Wibowo. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manajer, kompetensi dan perannya. Yang pertama akan kita bahas adalah apa definisi manajer. Manajer adalah sumber daya dasar yang paling mahal di sebagian besar organisasi atau bisnis. Istilah manajer bisa mengacu pada individu yang boleh jadi dia adalah owner atau pemilik organisasi atau perusahaan. Boleh jadi juga dia adalah founder, yaitu pendiri organisasi atau perusahaan. Atau juga boleh jadi dia adalah karyawan yang dipekerjakan di dalam organisasi atau perusahaan. Namun yang jelas, manajer memiliki kekuatan. Jadi manajer adalah orang yang kuat di dalam organisasi. Kenapa? Karena dia memiliki otoritas dan juga dia memiliki wewenang, memiliki tanggung jawab yang besar di dalam organisasi. Manajer memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dan memanfaatkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajer juga berarti individu yang dipekerjakan untuk mempengaruhi atau mengarahkan, memimpin, dan juga melatih karyawan dalam suatu organisasi. Yang jelas bahwa manajer itu adalah orang yang melaksanakan fungsi manajemen di dalam organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka tanggung jawab manajer adalah antara lain. Yang pertama adalah membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, dalam pengarahan, dan juga dalam pengontrolan atau pengendalian organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah mengarahkan dan menilai hasil dan kinerja karyawan. Yang ketiga adalah bertindak sebagai pembangkit atau generator, atau juga dia sebagai katalisator bagi organisasi. Dia juga bertindak sebagai penghubung bagi karyawan-karyawan dalam organisasi maupun juga dia penghubung dengan pihak luar organisasi. Kemudian tanggung jawab yang lainnya adalah manajer harus bisa kemudian mengubah kegiatan manajemen di dalam organisasi ya, disesuaikan dengan perubahan lingkungan internal maupun juga lingkungan eksternal organisasi. Kemudian manajer mengkoordinasikan aktivitas karyawan dan memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efisien dan efektif. Para ahli ilmu manajemen semuanya sepakat dan masih sepakat bahwa manajer itu diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan levelnya. Yang pertama adalah top manager, manajer paling atas. Yang kemudian kedua adalah middle manager. Dan yang ketiga adalah first line manager. Middle manager adalah manajer level menengah, yang kemudian first line manager adalah manajer yang paling dekat berhubungan dengan para staff atau karyawan. Tugas dari top manager ini biasanya berkaitan dengan strategi pengembangan organisasi dan juga mungkin berkaitan dengan konseptual, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mendasar dan umum. Sedangkan yang first line manager yang paling bawah biasanya juga disebut dengan supervisor. Jadi dia
menjadi supervisi, memberikan supervisi kepada karyawan-karyawan. Kalau di dalam organisasi itu atau di dalam satu perusahaan kemudian terdapat departemen-departemen atau divisi-divisi dan di situ terdapat ketua divisi atau ketua departemen, ya, maka ketua departemen atau ketua divisi di situ ya, bertindak sebagai middle manager. Berkaitan dengan tanggung jawab manajer yang telah kita sampaikan tadi, kita pahami ya, di awal tadi, maka diperlukan kompetensi-kompetensi bagi seorang manajer. Atau kemudian juga diklasifikasikan kompetensi itu paling tidak menjadi tiga kompetensi atau 3 skill yang biasa disebut dengan managerial skill. Jadi 3 kemampuan, 3 skill seorang manajer. Yang pertama adalah technical skill, kedua adalah human skill, dan yang ketiga adalah conceptual skill. Technical skill atau kemampuan teknis di sini maksudnya adalah kemampuan khusus. Jadi juga diperoleh dari pengetahuan-pengetahuan khusus dan pengalaman-pengalaman khusus. Sebagai contoh adalah misal insinyur ya, atau kemudian juga lawyer, kemudian juga akuntan dan sebagainya. Termasuk mungkin petugas entry data. Nah, ini adalah technical skill. Kemudian yang kedua adalah human skill. Human skill di sini adalah kemampuan individu untuk bekerja sama dalam tim atau bekerja sama dengan anggota organisasi lain yang secara efektif dan efisien. Contohnya adalah yang termasuk human skill ini adalah hubungan interpersonal, kemudian juga memecahkan suatu masalah orang dan juga mungkin penerimaan staf atau karyawan. Kemudian yang ketiga adalah conceptual skill, jadi kemampuan berkonsep. Di sini maksudnya adalah kemampuan individu untuk menganalisis situasi yang kompleks dan juga memproses dan menafsirkan informasi dan data, mengolah data, menganalisis data, dan juga memberikan interpretasi terhadap data. Nah, ini adalah kemampuan konseptual. Di samping tugas dan tanggung jawab seorang manajer memiliki peran, paling tidak telah disepakati 3 peran seorang manajer. Yang pertama adalah interpersonal role, yang kedua adalah informational role, yang ketiga adalah decision role. Jadi 3 peran manajer. Yang pertama adalah peran interpersonal, yang kedua adalah peran informasi, yang ketiga adalah peran pengambil keputusan. Sedangkan di dalam peran interpersonal, maka dia seorang manajer harus bisa berperanan sebagai figurehead atau mungkin kita katakan sebagai teladan. Maknanya adalah di sini pentingnya seorang manajer itu menjadi standar, tolak ukur atau juga pedoman etika dan prinsip perilaku yang harus diikuti oleh karyawan dalam berurusan dengan customer, stakeholder, pelanggan, dan siapa saja, termasuk juga dalam internal, berperilaku di internal. Kemudian yang kedua tadi dalam interpersonal role ini, peran interpersonal, maka seorang manajer itu harus bisa bertindak sebagai leader, sebagai pemimpin yang memberikan pengarahan, memberikan perintah, memberikan pesan kepada bawahan, kepada karyawan, yang pesan langsung, yang kemudian untuk ditindaklanjuti, untuk dipahami, dan untuk dilaksanakan. Dan juga sebagai leader, seorang manajer harus bisa memberikan keputusan atau membuat suatu keputusan tepat. Kemudian yang ketiga, dalam peran interpersonal ini, maka seorang manajer menjadi penghubung atau liaison. Jadi yang dia mengkoordinasi antara departemen-departemen yang berbeda dan membangun aliansi antara organisasi yang berbeda di luar organisasinya.
dalam perannya sebagai information role, maka manajer bertugas satu sebagai monitor. Maknanya apa? Sebagai monitor berarti dia harus mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, kemudian juga mengevaluasi kinerja manajer dalam fungsi yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah dia bertugas atau bisa berperan sebagai diseminator, yakni adalah menyampaikan visi, misi, tujuan organisasi kepada para karyawan. Dan yang tiga, dia sebagai spokesperson, jadi juru bicara, dia bisa berpidato, memberikan pengarahan, memberikan pesan, memberikan wawasan untuk menginformasikan informasi-informasi organisasi dan juga mungkin menginformasikan bagaimana arah pengembangan dari organisasi itu. Dalam perannya sebagai decision role, manajer harus berperan sebagai entrepreneur. Dalam hal ini, seorang manajer harus berkomitmen untuk mengembangkan barang dan jasa yang inovatif. Yang kedua, manajer harus berperan sebagai disturbance handler, yang mana dia harus bisa mengambil tindakan korektif untuk mengatasi masalah-masalah yang tak terduga yang dihadapi oleh organisasi dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Yang ketiga, seorang manajer harus berperan sebagai resource allocator, yaitu yang mengalokasikan sumber daya yang ada di antara berbagai fungsi dan departemen. Yang keempat, seorang manajer harus mampu untuk menjadi negosiator, yaitu yang bisa bekerja dengan supplier, dengan distributor, dan juga dengan serikat kerja. Inilah saudara-saudara beberapa hal yang berkaitan dengan definisi manajer, tanggung jawab manajer atau tugas manajer, dan kemudian juga skill yang harus dimiliki oleh manajer dan juga peran seorang manajer. Kemudian perlu kita pahami bahwa bagaimana seseorang manajer dikatakan sukses. Manajer yang sukses dapat diketahui dari seberapa kualitas atau seberapa banyak kualitas yang ditunjukkan selama menjalankan tugas manajerialnya. Seberapa produk-produk inovatif yang dihasilkan selama dia menjabat sebagai manajer. Demikianlah saudara-saudara materi Enjoy Studi Manajemen Organisasi, khususnya untuk materi manajer, kompetensi dan perannya. Dan kita akan kembali lagi bersama untuk materi-materi selanjutnya di materi yang akan datang. Selamat belajar, selamat bekerja, selamat bersemangat untuk selalu berkreativitas dan inovatif. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.